Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Niken Salindri adalah gadis berusia 25 tahun dari Kediri yang dikenal penuh semangat dan tak mudah menyerah. Sejak kecil, ia jatuh cinta pada olahraga voli, meski hanya belajar dari video YouTube dan lapangan tanah di dekat rumahnya. Di balik tawa cerianya, tersimpan mimpi besar, membangkitkan tim voli putri Kediri dan menjadikannya juara. Namun, jalan menuju mimpi itu tidak mudah. Fasilitas olahraga di sekolahnya sangat terbatas, bola pun hanya ada 2, dan netnya sering robek tertiup angin. Belum lagi komentar sinis dari orang-orang yang menganggap olahraga bukan prioritas, apalagi bagi anak perempuan. Meski begitu, Niken tidak goyah. Ia percaya bahwa semangat dan kebersamaan bisa mengalahkan segala kekurangan. Setiap sore, ia mengajak teman-teman sekolahnya latihan di lapangan, mengatur strategi, dan memotivasi mereka layaknya seorang pelatih sejati. Tim voli putri Kediri dulunya sempat disegani, tapi kini tinggal bayang-bayang kejayaan masa lalu. Bertahun-tahun tak pernah lolos ke final turnamen regional, perlahan masyarakat pun kehilangan harapan. Tim itu bahkan nyaris bubar karena tak punya pelatih tetap. Niken menyadari bahwa tim ini bukan kekurangan bakat, melainkan kehilangan arah. Ia mulai memperhatikan teman-temannya satu persatu, Mira si speaker cepat, Ayu sang libero cerdas, dan Wulan dengan servis yang tajam. Mereka semua punya potensi, hanya perlu disentuh oleh semangat dan disiplin. Dengan penuh tekad, Niken mulai menyusun jadwal latihan lebih teratur. Ia belajar teknik dasar dari internet, mencatat strategi tim-tim nasional, dan mencoba menanamkan mental juara ke dalam diri timnya. Tapi ia tahu, kalau ingin benar-benar berkembang, mereka butuh sosok yang lebih berpengalaman. Suatu malam, setelah latihan melelahkan, Niken termenung di beranda rumahnya sambil menatap langit. Ia memikirkan cara agar timnya bisa naik level. Lalu, muncul ide gila yang membuatnya sendiri meragukan kewarasannya. Bagaimana kalau ia mengundang Megawati Hangestri, bintang voli nasional? Megawati adalah idola Niken sejak lama. Pemain luar biasa yang kini jadi simbol kekuatan dan kerja keras wanita Indonesia. Membayangkan ia datang ke Kediri rasanya seperti mimpi, tapi hati kecil Niken berkata, tidak ada salahnya mencoba. Bukankah mimpi memang harus tinggi? Esok harinya, Niken membicarakan ide ini pada teman-teman satu timnya. Awalnya mereka tertawa, mengira itu hanya lelucon. Tapi melihat keseriusan di mata Niken, mereka pun mulai bertanya-tanya, mungkinkah mimpi segila ini jadi kenyataan? Dengan semangat yang membara, Niken mulai menulis surat untuk Megawati. Ia tidak menulis sebagai penggemar, tapi sebagai gadis yang membawa harapan satu kota kecil. Dalam surat itu, ia menceritakan kondisi timnya, perjuangan mereka, dan mimpi besar yang mereka kejar bersama. Setelah selesai, ia memotret surat itu dan mengunggahnya ke media sosial. Ia tag akun resmi Megawati, disertai caption yang tulus dan penuh harap. Kami mungkin kecil, tapi mimpi kami besar. Kediri menunggumu, Kak Mega. Ia tidak menyangka unggahan itu akan mengguncang dunia maya. Dalam hitungan jam, unggahan Niken mulai dibagikan ratusan kali. Komentar demi komentar berdatangan, dari dukungan sesama pelajar, guru-guru, bahkan mantan atlet. Warganet tersentuh oleh keberanian dan ketulusan Niken. Sebuah gelombang kecil mulai bergerak, membawa nama Kediri naik ke permukaan.
3 hari setelah unggahan itu viral, Niken menerima notifikasi yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sebuah pesan langsung dari akun resmi Megawati Hangestri. Tangannya gemetar saat membukanya. "Hai Niken, aku baca suratmu. Kalian luar biasa. Bolehkah aku benar-benar datang ke Kediri?" Niken berteriak kegirangan. Tangis haru pun pecah di rumahnya malam itu. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh tim dan sekolah. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Megawati, sang legenda hidup, akan datang ke lapangan kecil mereka. Dalam beberapa hari, Kediri mulai bersiap. Lapangan diperbaiki, net diganti, dan tribun darurat didirikan. Tapi lebih dari semua itu, semangat baru tumbuh di hati para pemain muda. Mereka tak sabar menantikan hari di mana impian mereka akan bertemu dengan sosok yang selama ini hanya mereka lihat di layar kaca. Hari itu, langit Kediri cerah seolah turut merayakan momen istimewa. Megawati Hangestri tiba di kota kecil itu disambut tepuk tangan, spanduk buatan tangan anak-anak sekolah, dan sorakan penuh semangat. Warga berdesakan di pinggir jalan hanya untuk melihat sekilas sang legenda. Di lapangan voli, suasana campur aduk. Para pemain, terutama Niken, berdebar menanti pertemuan pertama mereka. Saat Megawati akhirnya melangkah masuk ke lapangan, semua terdiam. Sosoknya sederhana namun penuh wibawa, senyum ramah namun sorot matanya tajam. Ia menyalami setiap pemain satu persatu. "Mulai hari ini, kalian bukan lagi anak-anak yang hanya berharap. Kalian adalah tim yang akan bertarung," ucap Megawati di hadapan tim. Kalimat itu sederhana, tapi menggema kuat di hati mereka semua. Latihan belum dimulai, tapi perubahan sudah terasa di udara. Latihan pertama dimulai tanpa basa-basi. Megawati memimpin langsung sesi pemanasan, lalu langsung beralih ke latihan intensitas tinggi. Sprint, push-up, blocking drill tanpa henti. Beberapa pemain terengah-engah hanya dalam 15 menit pertama. Voli bukan hanya tentang bola, tapi tentang mental. "Kalau kalian ingin menang, kalian harus tahan banting," kata Megawati tanpa senyum. Ia memperhatikan satu persatu pemain, mencari celah lemah yang harus diperkuat. Tim kaget, ini jauh lebih keras dari latihan sebelumnya. Tapi di balik kelelahan, mulai muncul kesadaran, Megawati datang bukan untuk sekadar menyapa. Ia datang untuk membentuk mereka menjadi petarung sejati. Dan itu, bagi Niken, adalah awal dari transformasi besar. Hari demi hari berlalu, dan latihan makin berat. Ada yang pulang dengan kaki gemetar, ada yang hampir pingsan. Beberapa mulai ragu, bertanya-tanya apakah mereka sanggup. "Kenapa harus sekeras ini?" tanya Mira suatu sore dengan mata berkaca-kaca. Niken tahu ini ujian sesungguhnya. Ia sendiri pun kelelahan, tapi ia sadar kalau ia goyah, seluruh tim bisa runtuh. Maka ia mulai menyemangati teman-temannya dengan kata-kata sederhana, kadang hanya dengan tepukan bahu atau pelukan diam. Di tengah badai latihan, tumbuh benih solidaritas. Mereka belajar untuk saling mendukung, bukan bersaing. Niken tak hanya jadi kapten, tapi juga penguat tim. Dan Megawati? Ia memperhatikan semuanya dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Seminggu kemudian, sesuatu berubah. Gerakan mereka mulai serempak. Passing lebih akurat, spike lebih berani, dan komunikasi di lapangan makin lancar. Kekompakan yang dulu rapuh mulai menguat. Tawa pun mulai kembali terdengar di sela latihan keras. Megawati mulai menurunkan intensitas fisik dan mulai memperkenalkan latihan strategi. Ia melatih skenario permainan, transisi bertahan menyerang, dan variasi servis. Tim mulai mengerti bahwa voli bukan hanya kekuatan, tapi juga kecerdasan. Niken merasa bangga melihat bagaimana timnya berkembang.
yang dulunya sering bertengkar kini saling memberi semangat. Yang pemalu kini jadi vokal di lapangan. Pelan tapi pasti, tim voli putri Kediri mulai terlihat seperti sebuah tim sungguhan. Megawati tahu turnamen sudah dekat. Ia memperkenalkan sistem permainan agresif, dengan tempo cepat dan serangan berlapis. Tim awalnya kaget, strategi itu rumit dan butuh presisi tinggi. Beberapa kesalahan pun sering terjadi. Tapi Megawati sabar. Ia membongkar tiap kesalahan satu persatu, memberi arahan tajam tapi membangun. Kesalahan bukan musuh kalian. Ketakutan untuk mencoba, itulah yang harus kalian lawan, katanya suatu sore setelah latihan. Lambat laun, strategi baru itu mulai tertanam. Gerakan jadi lebih otomatis, reaksi lebih cepat. Tim belajar bukan hanya menjalankan perintah, tapi juga membaca situasi. Mereka tak lagi hanya bertahan, tapi siap menyerang. Semangat juang mereka menyala, api kecil yang dulu dinyalakan Niken kini berkobar besar. Turnamen daerah pun tiba. Tim voli putri Kediri datang dengan seragam baru dan semangat yang menyala. Tak banyak yang memprediksi mereka akan bertahan lama, apalagi menembus semifinal. Namun di lapangan, mereka membungkam keraguan dengan permainan yang tak kenal takut. Dari babak penyisihan, tim Kediri tampil mengejutkan. Mereka mengalahkan tim-tim yang sebelumnya selalu mendominasi. Setiap kemenangan dirayakan sederhana, tapi dengan mata yang berbinar. Nama Kediri mulai dibicarakan, tim yang dulu dilupakan kini jadi sorotan. Di semifinal, mereka berhadapan dengan tim unggulan dari Blitar. Pertandingan berlangsung ketat, set demi set saling kejar poin. Kediri nyaris menang, namun akhirnya kalah tipis dengan skor 14-16 di set penentuan. Teriakan kecewa memenuhi lapangan, tapi juga tepuk tangan panjang dari penonton yang takjub. Usai pertandingan, ruang ganti dipenuhi keheningan. Beberapa pemain menangis, ada yang memandangi lantai tanpa kata. Kekalahan itu terasa pahit, karena mereka tahu sudah sangat dekat dengan final. Niken sendiri hanya bisa duduk diam, hatinya perih. Megawati masuk ke ruang ganti tanpa banyak bicara. Ia membiarkan mereka larut sebentar dalam kecewa, lalu perlahan mulai bicara. Rasa sakit ini adalah bukti kalian sudah berjuang. Tapi ingat, kalah bukan akhir, ini hanya awal dari versi terbaik kalian. Kata-kata itu menenangkan. Mereka mulai sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai. Megawati mengajak mereka melihat kekalahan ini bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai pijakan. Dari situ, mereka bisa belajar, tumbuh, dan bersiap untuk lebih jauh lagi. Beberapa hari setelah turnamen, Megawati mengadakan evaluasi tim secara menyeluruh. Ia duduk bersama para pemain, membuka rekaman pertandingan, dan membedah setiap momen penting, baik yang brilian maupun yang keliru. Setiap pemain diberi kesempatan berbicara tentang perasaannya, tentang apa yang mereka pikirkan saat pertandingan. Suasana jadi hangat, penuh kejujuran dan saling dengar. Megawati mencatat kekuatan unik tiap pemain dan juga area yang harus diperbaiki. Niken, sebagai kapten, mendapat tanggung jawab lebih. Ia diminta mulai memahami karakter tiap anggota tim, bukan hanya teknik permainan mereka. Evaluasi itu bukan hanya tentang strategi, tapi juga tentang kepemimpinan dan kedewasaan emosional. Ini bukan lagi sekadar tim sekolah, ini adalah keluarga dalam proses menjadi legenda. Untuk meningkatkan stamina dan menyatukan jiwa tim, Megawati membawa mereka ke pegunungan selatan Kediri. Di sana, tidak ada sinyal ponsel, hanya alam, udara sejuk, dan medan berat. Latihan dimulai sejak fajar, lari lintas alam, latihan kekuatan, dan diskusi tim di sekitar api unggun. Di tempat itu, mereka tidak hanya menjadi pemain, tapi juga pejuang. Mereka belajar mengenal satu sama lain lebih dalam,
saling menguatkan saat kelelahan melanda, dan membangun solidaritas yang tak tergoyahkan. Niken bahkan mulai melihat timnya bukan dengan mata seorang pelatih, tapi seperti saudara sendiri. Megawati membimbing dengan ketegasan dan kasih sayang. Ia tak hanya melatih tubuh, tapi juga hati mereka. Kalian bisa saja kuat di lapangan, tapi kalau tidak kuat di hati, kalian akan hancur di tekanan, katanya suatu malam sambil menatap bintang. Kata-kata itu melekat dalam diri mereka. Sekembalinya dari pegunungan, suasana di tim berubah total. Mereka lebih kuat secara fisik, lebih percaya diri, dan lebih kompak dari sebelumnya. Latihan di lapangan terasa lebih hidup, koordinasi mereka nyaris tanpa celah, dan semangat mereka tak bisa dipadamkan. Kabar kebangkitan tim Kediri menyebar. Banyak sekolah mulai ingin mengundang mereka untuk uji coba. Bahkan, ada wartawan lokal yang datang untuk meliput perkembangan mereka. Tapi bagi Niken dan kawan-kawan, semua itu hanya bonus, yang penting adalah mereka kini siap menghadapi apapun. Megawati melihat perkembangan itu dengan bangga. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi fondasi sudah kuat. Kalian sudah bukan tim yang dulu, katanya suatu sore setelah latihan. Kalian adalah bukti bahwa mimpi besar bisa tumbuh di kota kecil. Reputasi tim voli putri Kediri mulai menyebar ke luar kota. Tim-tim yang dulu memandang sebelah mata kini mulai waspada. Salah satunya adalah tim dari Malang, lawan lama yang dulu pernah mengalahkan Kediri dengan skor telak. Mereka dulu tak menganggap tim Niken sebagai ancaman, tapi kini ceritanya berbeda. Saat jadwal turnamen berikut diumumkan, Malang langsung memetakan strategi khusus untuk melawan Kediri. Mereka bahkan mengirim orang untuk mengamati sesi latihan Kediri secara diam-diam. Namun tim Kediri sudah berkembang, bukan hanya dalam teknik, tapi juga dalam mental dan strategi. Niken dan teman-temannya tidak gentar. Kalau dulu kita dipandang rendah, sekarang kita buat mereka berpikir ulang, ucapnya di tengah latihan. Rasa percaya diri mereka bukan lagi karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan kekompakan yang teruji. Turnamen regional berikutnya dimulai, dan tensinya langsung tinggi. Di semifinal, Kediri bertemu dengan Malang, laga yang dianggap sebagai duel klasik baru. Lapangan dipenuhi penonton, sebagian besar ingin melihat apakah Kediri benar-benar sudah berubah. Pertandingan berlangsung sengit. Set pertama dimenangkan Malang, tapi Kediri membalas di set kedua dengan permainan yang rapi dan penuh determinasi. Di set penentuan, skor kejar-kejaran hingga akhirnya Niken melakukan spike penutup yang sempurna, 17-15 untuk Kediri. Tangis haru meledak di lapangan. Para pemain saling berpelukan, sementara penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Megawati hanya tersenyum di pinggir lapangan, matanya berkaca-kaca. Kalian sudah layak disebut tim besar, bisiknya dalam hati. Kemenangan atas Malang jadi berita besar di Kediri. Sekolah tempat Niken belajar mendapat kunjungan dari pejabat daerah, warga mulai berdatangan ke lapangan untuk menonton latihan, dan anak-anak kecil mulai menirukan gaya spike Niken saat bermain di gang sempit. Dukungan mulai mengalir. Beberapa pengusaha lokal menawarkan bantuan perlengkapan dan dana transportasi. Bahkan, pemerintah daerah mulai melirik tim ini sebagai simbol kebangkitan olahraga Kediri. Dari kota yang dulu sunyi dalam dunia olahraga, kini muncul harapan baru. Niken dan timnya merasa beban di pundak mereka bertambah, tapi juga terasa indah. Mereka kini bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh kota. Kita bukan lagi tim kecil. Kita adalah inspirasi, ucap Niken dalam satu sesi latihan sambil mengepalkan tangan. Tak butuh waktu lama sampai cerita tim Kediri menembus layar televisi dan media sosial nasional. Beberapa wartawan datang mewawancarai Megawati, Niken, dan pelatih sekolah mereka.
Foto-foto lapangan sederhana dan senyum penuh semangat para pemain tersebar luas. Kisah mereka dianggap sebagai simbol perlawanan dari daerah kecil terhadap dominasi kota besar. Banyak yang terinspirasi, mulai dari pelajar di daerah terpencil hingga atlet muda yang hampir menyerah. Kediri menjadi contoh bahwa dengan semangat, segala hal bisa dicapai. Megawati tetap rendah hati. Saya hanya memantik api. Yang membuatnya membesar adalah anak-anak ini, ujarnya dalam satu wawancara televisi. Tapi bagi tim Kediri, mereka tahu tanpa Megawati, cerita ini takkan pernah terbakar seindah sekarang. Kejutan besar pun datang, tim Kediri diundang ke turnamen nasional antar daerah, melawan tim-tim dari seluruh Indonesia. Ini bukan lagi panggung lokal, ini adalah puncak impian mereka sejak awal. Begitu pengumuman datang, teriakan dan pelukan pecah di ruang latihan. Megawati langsung menyusun program latihan baru. Lebih padat, lebih sistematis, dan lebih menantang. Ia bahkan mendatangkan beberapa mantan atlet untuk membantu simulasi pertandingan. Kalian tidak diundang hanya untuk hadir. Kalian diundang untuk bersaing, katanya tegas. Persiapan dilakukan siang dan malam. Tak ada keluhan, yang ada hanya semangat membara. Tim Kediri tahu, ini adalah saat mereka menunjukkan bahwa mimpi dari sebuah kota kecil bisa bersinar di panggung terbesar. Turnamen nasional dimulai di Jakarta, dan atmosfernya jauh berbeda dari yang pernah dirasakan tim Kediri. Tim-tim dari kota besar hadir dengan perlengkapan lengkap, pelatih profesional, dan sorotan media. Kediri datang dengan semangat, tapi langsung mendapat tatapan meremehkan. Di ruang ganti, beberapa pemain Kediri mendengar sindiran, kampung kok mau main nasional. Tapi mereka hanya saling pandang dan tersenyum. Niken berkata pelan, biarkan mereka bicara. Kita buktikan di lapangan. Dan itulah yang mereka lakukan. Di pertandingan pembuka, Kediri menghadapi tim dari Surabaya yang digadang-gadang akan jadi juara grup. Namun, dengan permainan disiplin dan keberanian, Kediri menang 2 set langsung. Sorotan mulai berbalik, tim kecil ini bukan sekadar peserta, mereka adalah pesaing serius. Setelah melewati 2 pertandingan dengan kemenangan, nasib buruk menimpa. Saat latihan ringan sebelum semifinal, Niken mengalami cedera pergelangan kaki saat mendarat dari latihan blocking. Sakitnya menusuk, dan tim medis menyatakan ia harus istirahat. Suasana mendadak muram. Sebagai kapten dan motor semangat tim, kehilangan Niken seperti kehilangan nyawa permainan. Beberapa pemain tampak panik, yang lain hanya bisa diam. Semangat yang selama ini menyala tampak mulai meredup. Niken merasa gagal. Ia berusaha menyembunyikan air mata saat ditandu keluar lapangan. Maaf, katanya lirih. Tapi tak seorang pun menyalahkannya. Justru rasa kehilangan itu membuat seluruh tim sadar, mereka harus memilih, menyerah, atau bertarung lebih keras. Malam itu, Megawati mengumpulkan seluruh tim di kamar penginapan. Tak ada kata-kata manis, hanya cerita. Ia membuka masa lalunya, tentang latihan berat, cedera lutut di awal karir, dan bagaimana ia hampir berhenti dari dunia voli. Saya tahu rasanya kehilangan, katanya sambil menatap mata mereka satu persatu. Tapi saya juga tahu satu hal, semangat tak pernah bisa cedera. Kalau kalian bawa semangat Niken ke lapangan, maka dia tetap bermain bersama kalian. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menyala. Tangis pecah malam itu, bukan karena sedih, tapi karena tekad yang dibangkitkan kembali. Mereka sadar, mereka harus bermain bukan untuk menang semata, tapi untuk menghormati perjalanan yang sudah mereka jalani sejauh ini. Pagi semifinal tiba. Kediri turun tanpa sang kapten, tapi mereka tampil seperti tak kehilangan apapun. Megawati menyusun formasi baru, menempatkan Mira sebagai playmaker,
dan memindahkan posisi kunci pada permainan tim. Kita ubah strategi. Kita ubah sejarah, ujarnya singkat. Di lapangan, tim bermain dengan semangat tak biasa. Mereka menyebut nama Niken setiap kali poin diraih, seolah energi sang kapten tetap hadir di sana. Passing, blocking, hingga spike dilakukan dengan presisi dan semangat membara. Penonton yang awalnya menjagokan lawan mulai terpukau. Kediri tampil seperti tim yang sedang menuliskan kisah epik. Mereka bukan hanya bermain, mereka berjuang. Dan di pinggir lapangan, Niken menatap dengan mata berkaca-kaca, bangga dengan timnya. Sebelum sampai ke semifinal, Kediri lebih dulu menyingkirkan tim-tim tangguh dari Bandung dan Medan. Setiap pertandingan adalah duel berat, tapi mereka tampil konsisten, tak hanya secara teknik, tapi juga mental. Mereka menjadi tim yang ditakuti karena kerjasama dan keteguhan hati. Kemenangan demi kemenangan diraih tanpa suara besar. Mereka tak selebrasi berlebihan, hanya saling genggam tangan, saling tepuk bahu, dan fokus ke pertandingan berikutnya. Ketenangan itu justru membuat lawan-lawan gentar. Dan kini, semifinal menanti. Lawan mereka kali ini adalah tim Jakarta yang dilatih mantan pelatih nasional. Tapi tak ada rasa gentar. Karena bagi tim Kediri, perjuangan mereka bukan sekadar soal piala, ini adalah mimpi yang sedang dibayar lunas dengan semangat dan air mata. Laga perempat final menghadapkan Kediri dengan tim Samarinda, tim yang agresif, cepat, dan punya reputasi comeback di setiap laga. Kediri unggul di set pertama, tapi lawan membalas di set kedua. Laga berlanjut ke set penentuan, tie-break yang mendebarkan. Di tie-break, setiap poin terasa seperti napas terakhir. Kediri sempat tertinggal Oktober 13, tapi Mira dan pemain lainnya menunjukkan ketenangan luar biasa. Sebuah blok gemilang, servis tajam, dan spike dari sisi sayap membawa mereka ke match point. Dengan skor 16-14, Kediri menang. Teriakan meledak dari bangku cadangan, Megawati mengepalkan tangan ke udara. Mereka tahu ini bukan sekadar kemenangan, ini pembuktian bahwa mereka bukan tim kejutan lagi. Mereka adalah tim yang layak diwaspadai hingga akhir. Lawan di semifinal adalah tim Yogyakarta, juara bertahan dan tim paling lengkap di turnamen. Sebagian besar penonton memperkirakan Kediri akan tumbang, apalagi tanpa Niken di lapangan. Tapi Kediri punya sesuatu yang tim lain tak punya, ketulusan dalam bertarung. Set pertama berlangsung sengit, tapi Kediri menang 25-22. Di set kedua, Yogyakarta bangkit dan menang 23-25. Semua tergantung pada set ketiga. Di momen kritis, Kediri bermain dengan hati, berlari, menyelamatkan bola, dan saling mempercayai. Poin terakhir ditutup dengan blok ganda dari Mira dan pemain tengah. Skor 15-13. Kediri melaju ke final. Tangis dan pelukan terjadi di tengah lapangan. Dari tim yang dulu tak dilirik siapapun, kini mereka menaklukkan sang juara bertahan. Dan Megawati menatap ke langit, tersenyum, seolah berkata, mimpi ini nyata. Final nasional mempertemukan Kediri dengan tim ibu kota, tim yang penuh pengalaman, teknik tinggi, dan pelatih kelas dunia. Semua sorotan media tertuju pada mereka. Tapi Kediri datang dengan sesuatu yang lebih kuat, mimpi, semangat, dan persahabatan yang tak tergantikan. Pertandingan berlangsung dalam 3 set panjang. Set pertama dimenangkan Jakarta, tapi Kediri menyamakan di set kedua dengan rally-rally luar biasa. Di set ketiga, penonton seluruh Indonesia terpaku. Skor terus kejar-kejaran, suasana penuh teriakan, jantung semua orang berdetak kencang. Di akhir, Kediri menutup pertandingan dengan spike keras dari pemain termuda. Skor akhir 18-16. Kediri menang. Seluruh stadion meledak.
Megawati memeluk Niken yang duduk di kursi roda, air mata mereka tumpah. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah sejarah. Para pemain Kediri berdiri di podium juara dengan medali emas menggantung di leher. Lagu daerah Kediri diputar sebagai penghormatan, membuat semua pemain menangis bangga. Kamera merekam wajah-wajah yang tak akan terlupakan, wajah-wajah perjuangan. Warga Kediri menyambut mereka bak pahlawan. Arak-arakan digelar, spanduk ucapan selamat terpampang di jalan-jalan. Anak-anak kecil mulai mendaftar di klub voli sekolah, terinspirasi oleh kakak-kakak mereka. Kota kecil ini kini jadi simbol harapan nasional. Megawati berdiri di tengah lapangan, memandangi timnya dari kejauhan. Ia tahu saatnya akan tiba untuk mundur. Tapi yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari trofi. Ia menyalakan mimpi yang akan terus hidup dalam hati banyak orang. Beberapa minggu setelah turnamen, Megawati resmi berpamitan. Dalam sebuah upacara sederhana, ia menyerahkan peluit kepelatihan kepada Niken yang kini telah pulih dan bersiap menyandang peran baru. Tim ini butuh kamu, bukan hanya sebagai kapten, tapi sebagai pemimpin, ucapnya. Niken menerima tanggung jawab itu dengan penuh haru. Ia tahu jalan ke depan tak akan mudah, tapi ia juga tahu mimpi yang diperjuangkan bersama tak akan pernah padam. Ia mulai melatih tim muda Kediri, membagikan ilmu dan semangat yang dulu ia dapatkan dari Megawati. Legenda Megawati berlanjut melalui Niken, dan tim voli Kediri kini jadi tempat lahirnya mimpi-mimpi baru. Dari sebuah kota kecil, lahirlah kisah besar tentang semangat, persahabatan, dan keyakinan bahwa mimpi bisa menjangkau langit sejauh kita berani melompat.